pemimpin istana itu supaya dia tidak usah menajiskan dirinya. Tuhan. Yang bisa saya angkat di sini adalah belajar dari kehidupan hati Daniel. Belajar dari hati Daniel. Daniel ini kondisi daripada umat ini sudah berbeda. Mereka ada di Babel dalam satu pembuangan, ya. Dan kalau berada di Yerusalem, satu kondisi yang sesuai budaya, politik, dan lain sebagainya, ya. Dan kita melihat mengapa seperti itu terjadi, ya. Di Yeremia pasal 25 bahwa satu waktu Tuhan, khususnya bangsa Yehuda, mereka akan dibuang ke Babel. Mengapa sampai demikian? Ya. Apakah karena Tuhan salah perhitungan? Tidak. Apakah perempuan itu murka begitu rupa dan membiarkan umatnya, umat pilihan Tuhan itu ke sana? Juga tidak. Ya, kalau kita baca dalam Yeremia pasal 25, karena umat Tuhan mereka menjauhkan diri daripada Tuhan dengan cara-cara dan sikap-sikap yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, saudara bayangkan 70 tahun mereka dibuang di Babel. Ya, orang Yehuda ke Babel, orang Israel ke Asyur, ya, sekitar tahun 606 itu dalam informasi kalau kita belajar, ya. Apa yang menyebabkan seperti itu? Karena umat Tuhan bukan saja menjauhkan diri dari Tuhan, tetapi mereka membuat Tuhan itu sakit hati. Caranya bagaimana? Mereka beribadah kepada berhala-berhala, ya. Intinya mereka melanggar firman Tuhan. Dan juga ada satu yang perlu kita pahami, kita tahu, yaitu mereka melanggar Sabat, ya, saudara-saudara sekalian. Ya, ditulis di dalam 2 Tawarik pasal 36, 2 Tawarik 36, kita lihat sedikit saja. 2 Tawarik pasal 36 ayat 21. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun Sabat, karena tanah itu tandus selama menjalani Sabat hingga genaplah 70 tahun. Ya, Sabat diperhitungkan Tuhan. Ya, versi Perjanjian Lama seperti itu, hukum Taurat ya begitu, saudara-saudara sekalian. Ya, Tuhan perhitungkan. Ya, tiap kali ada tahun Sabat, 6 tahun sudah bekerja, Tuhan minta 1 tahun harus istirahat. Ya. Apakah dalam masa tahun istirahat itu umat Tuhan mengalami kekurangan-kekurangan yang fatal? Tidak. Tuhan punya perhitungkan. Tahun yang ke-6 Tuhan berkati 3 kali lipat, ya, sehingga bisa menalangi waktu mereka tidak bekerja. Tapi ya itulah, umat Tuhan itu lebih senang untuk mengambil tahun Sabat dan mereka bekerja, ya. Padahal Tuhan dalam kitab Imamat di sana juga ditulis bahwa Tuhan kasih tahun-tahun dispensasi, yaitu sesudah tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-6 itu hasilnya banyak, ya. Tetapi umat Tuhan itu namanya juga, mereka juga katakanlah manusia, ya. Jadi punya keinginan-keinginan yang lebih, tapi mereka melanggar firman Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan satu perhitungan kepada mereka. Ya, bagi kita tentu tidak seperti itu, ya. Kita tidak hari Sabat, tapi ada yang mau, ya sudahlah, kita tidak pertentangkan di sini. Yang jelas kita ibadah kepada Tuhan bisa setiap hari, bisa hari Minggu karena hari kebangkitan
daripada Tuhan, ya kita ibadah di sana memuliakan Tuhan dan seterusnya. Kita kembali kepada Daniel pasal 1 ini. Daniel berketetapan hati ya, untuk tidak mau ikut-ikutan dengan kondisi Babel. Babel artinya kebingungan. Ya, Daniel tidak mau. Karena namanya Daniel itu luar biasa. Namanya Daniel itu nama yang istimewa. Ya, Daniel artinya Allah itu hakim. Setiap pikiran Daniel itu ya dihakimi oleh Allah. Kayaknya begitu. Setiap pikiran, perbuatan Daniel selalu kaitkan, karena itulah namanya Daniel. Banyak orang pakai nama ini, ya paling kurang dia ada dapat sinyal dari Tuhan, ya paling kurang dia dapat sesuatu dari Tuhan. Orang yang pakai nama ini, yang saya pernah temukan, saya juga pakai nama ini, ya dia selalu dapat mimpi-mimpi yang indah. Ada saja Tuhan kasih sinyal lewat mimpi untuk menjalani atau menjaga hidupnya. Demikian. Daniel, Allah itu hakim, ya, seorang pemuda yang dalam hati dan pikirannya dikuasai oleh Taurat. Sebab itu dia tidak mau menajiskan dirinya dengan kondisi Babel. Semua makanan di Babel dipersembahkan kepada berhala. Dia tahu, ya. Sesudah itu mereka mau kasih kepada Daniel. Daniel katakan, wah saya tidak mau, ya, ya sudah sekian. Karena tidak mau, ya sudah, mau bilang apa? Ya, Daniel dan teman-temannya sebagian mereka berpegang kepada Taurat. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang tidak bercela. Sudah sekian. Ya, kemudian kita melihat masalah makanan ini. Ya. Menjadi satu pertentangan Daniel, dan selanjutnya kita melihat Daniel dia berkata kepada yang membawa penjawat minuman makanan itu, coba kami. Ya. Kami hanya mau makan sayur. Kami mau minum air saja. Ya. Saudara sekalian, coba kami. Dalam 10 hari, ya, nanti kita akan lihat apa yang terjadi. Saudara-saudara sekalian, ya, Daniel minta dicobai. Tiap hari makan sayur, ya, minum air, makan sayur, tapi tentu mereka berdoa. Mereka minta kepada Tuhan supaya Tuhan membuktikan menghadapi orang-orang Babel yang hidupnya tidak sesuai dengan hukum-hukum daripada umat Tuhan pada waktu itu. Ya, sesudah 10 hari, Alkitab katakan, ya, mereka diperhadapkan kepada raja. Ya, saudara, Daniel dan teman-temannya mereka segar mengalami sesuatu perubahan dalam kehidupannya, mereka gemuk dan sebagainya. Dan ada perbedaan antara Daniel dan orang-orang yang ada di sekitar itu. Saudara-saudara sekalian, ini ada pelajaran sedikit bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Apakah kita berani untuk bertahan dalam Tuhan dengan iman yang ada pada kita? Ya, saudara sekalian, apakah iman kita itu naik turun, sebentar beriman, sebentar tidak? Ya kita saja yang tahu, saudara sekalian. Tetapi sesudah 10 hari, ya, mereka tampil dengan satu pertolongan daripada Tuhan. Ada kesegaran di wajahnya, tentunya seperti itu. Ya, ada kecerdasan. Ya, kita melihat sesudah itu, ya, Tuhan menyatakan pertolongan-pertolongan lebih lanjut, ya, daripada kehidupan Daniel dan saudara-saudaranya. Ya, saya mau tunjukkan hasil ketetapan Daniel, ya, kepada Tuhan. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-17. Ya. Daniel 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ya, saudara-saudara sekalian,
karena mereka berketetapan hati. Katakanlah mereka menjaga hati. Ya, saudara-saudara sekalian, karena Tuhan, bukan karena apa-apa, saudara sekalian. Akhirnya Tuhan memberikan semacam bonus, katakanlah. Mereka itu mempunyai pengetahuan. Mereka mempunyai kepandaian. Saudara-saudara sekalian, ya, saya percaya kalau kita tetap mempunyai iman kepada Tuhan, menghadapi situasi, kondisi di mana kita berada pada akhir zaman ini. Saudara, kalau Tuhan memberikan itu kepada Daniel dan teman-temannya, saya percaya kita juga secara sederhana Tuhan bisa memberikan pengetahuan kepada kita. Mungkin kita belajar, Tuhan kasih ingatan yang sehat, Tuhan kasih kemampuan, ya, dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, ya, itulah caranya Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan memberikan pengetahuan, kepandaian, berbagai tulisan, berbagai-bagai tulisan, pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan. Kita tahu Daniel, karena dia mempunyai ketetapan hati kepada Tuhan. Tuhan memberikan kepada Daniel kasih sayang. Ayat 9 dikatakan, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara-saudara sekalian, ya, ada satu komunikasi yang baik. Mereka perhatikan karena Daniel ini, ya, dia menunjukkan satu sikap moral yang baik, katakanlah begitu, saudara-saudara sekalian, sehingga Daniel ini mendapat kemurahan Tuhan. Ya, kita juga bisa melihat lebih jauh siapa itu Daniel. Ya, dia bertahan di dalam imannya. Dia bertahan dalam kepercayaannya. Saudara sekalian, ya. Sehingga dalam kitab Daniel ini kita melihat banyak sekali rahasia-rahasia yang diberikan kepada Daniel yang sampai sekarang belum bisa dibuka tuntas oleh para ahli Alkitab maupun para teolog. Saudara-saudara, seperti kita bisa tahu di dalam pasal 9 kitab Daniel ayat 24 sampai 27 itu masih ada rahasia yang belum terungkap. Ya, masih samar-samar, masih aba-aba, tapi saya percaya bila sudah waktunya kita akan mengerti dan pasti Tuhan akan memberikan menjaga gerejanya, menjaga kehidupan saya dan saudara sebagai umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara sekalian, ini firman Tuhan yang bisa saya bagi-bagi kepada Bapak Ibu semua, ya, saudara-saudara sekalian. Kalau Tuhan menolong Daniel, ya, dia bertahan di dalam imannya. Saya percaya kita juga yang bertahan dalam iman, pasti Tuhan akan tolong kita dalam kehidupan kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, saudara-saudara sekalian. Ya, pasti Tuhan jaga dan Tuhan pelihara kehidupan saya dan saudara. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Selanjutnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, pada pagi hari ini firman-Mu boleh menuntun kami supaya kami, oh Tuhan, hati kami tetap kepadamu Tuhan. Oh Tuhan, apapun yang terjadi dalam dunia ini tidak bisa mempengaruhi hati kami, iman kami, harap kami kepadamu. Terima kasih, segala puji hormat kami kembalikan kepadamu Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kami kembalikan. Baik,